apa bedanya menerima hadiah ini dengan kayak suap suap yang dibilang apa tuh, politik money di era-era sekarang kan banyak sekali tuh Wah, ini berat kayak nih. kayak Ngejebak ngasih saya nih. duit tapi kayak kayak apa tuh Saya namanya. nggak pernah nih ngomong-ngomong Iya begini-beginian. iya iya. Yang penting apa kayak ada ajakan untuk Iya. kepentingan tertentu gitu. Sebenarnya itu apakah boleh tetap kita terima atau tidak gitu. Tapi aslinya niat kita ya cuma pengen nerima hadiahnya aja gitu, bukan. Gimana kita misalkan kita nggak suka kepada suatu pemimpin yang memimpin kita, apakah yang harus kita lakukan? Habib, tafadhol Habib. Iya, bukan berarti saya dapat. Ya, saya nggak dapat sama sekali dan saya nggak mau berurusan dengan hal-hal yang seperti ini. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan cepat-cepat ini Februari ini. Ya, cepat kelar sudah urusan-urusan seperti ini ya. Maka yang terbaik kepadamu adalah menjauhi harta-harta yang seperti itu. Salah kita kenapa kita nggak milih orang yang lebih baik begitu dibanding orang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Di sini ingin bertanya terkait dengan pemberian hadiah untuk kepentingan tadi, Habib. Jadi, apakah ketika kita menerima hadiah itu apa sih namanya? Apa bedanya menerima hadiah ini dengan kayak suap suap yang dibilang apa tuh, politik money di era-era sekarang kan banyak sekali tuh Wah, ini berat kayak nih. kayak ngasih Ngejebak saya nih. duit tapi kayak kayak apa tuh namanya. Saya nggak pernah nih ngomong-ngomong Iya begini-beginian. iya iya. Yang penting apa kayak ada ajakan untuk Iya. kepentingan tertentu gitu. Sebenarnya itu apakah boleh tetap kita terima atau tidak gitu. Tapi aslinya niat kita ya cuma pengen nerima hadiahnya aja gitu, bukan. Ya terima kasih. Sama-sama. Mau dijawab langsung, Bib? Satu lagi. Oh, sama. Baik, satu lagi pertanyaan, silakan dari yang Ikhwan atau ya. Silakan. Apa? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, gimana kita misalkan kita nggak suka kepada suatu pemimpin yang memimpin kita, apakah yang harus kita lakukan? Habib, tafadhol Habib. Iya. Dari online ada yang tanya. Teman-teman Online ada? Nggak ada. Oke, yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok adalah penduduk neraka. Mudah-mudahan kita terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang diberikan hadiah. Kadang-kadang orang memberikan hadiah kepada kita ada maunya. Tapi nggak semua orang ngasih hadiah kepada kita ada maunya. Karena kita biasanya ngasih orang ada maunya, maka kita menganggap semua orang yang ngasih itu pasti ada maunya. Muter nggak nih bahasanya? Muter, tapi paham ya? Nggak semua orang itu ngasih sesuatu karena ada maunya. Tapi kita mikir orang itu kalau ngasih karena ada maunya, karena perilaku kita seperti itu. Kalau kita ngasih orang, pasti kita ada maunya. Maka kita menganggap setiap orang kalau ngasih itu pasti ada maunya. Ada seseorang yang dia berharap bahwa dengan pemberiannya, kamu cinta kepadanya, kamu sayang kepadanya, kamu mendoakannya supaya berhasil. Paham? Paham atau tidak? Karena pemberian bisa menjadi jalan untuk supaya kamu saling cinta mencintai. Tahadu tahabu. Kamu saling berbagi, maka kamu saling bercinta, kata Nabi. Kamu berbagi, maka kamu akan cinta. Saya pengen dicintai si fulan, tapi nggak kenal sama si fulan nih. Bagaimana saya bisa cinta kepadanya? Tapi kalau berhari-hari memberikan hadiah, memberikan, oh ini orang perhatian sama saya, sehingga apa? Timbul rasa cinta kepadanya. Tidak dilihat pemberiannya, tapi yang dilihat adalah dia mau memberi, itu adalah satu kelebihan. Kalau pemberian ya tidak dilihat. Ya,
Atau sebagian mau ngelihat sih ini pemberiannya bagus atau tidak bagus. Tapi sebagian orang berpikir yang penting orang ini perhatian kepada saya. Itu yang pertama ya. Poin pertama, tidak semua orang itu memberi karena ada kemauan. Kadang seseorang yang dia sahabat kita mendapatkan kesempatan untuk supaya bisa menjadi seorang pemimpin di daerah tertentu misalnya. Dan dia beranggapan bahwa kita adalah orang yang baik kepadanya, orang yang dia yakin kalau doa kita diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah, maka dia memberikan pemberian kepada kita dengan harapan dia ingat kepada kita, kita ingat kepada dia, kemudian kita mau mendoakannya. Ya, bukan berarti saya dapat. Ya, saya nggak dapat sama sekali dan saya nggak mau berurusan dengan hal-hal yang seperti ini. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan cepat-cepat ini Februari ini. Ya, cepat kelar sudah urusan-urusan seperti ini ya. Ikhwani, ya, ada sebagian orang yang dekat kepada kita, kemudian dia berharap kita mendoakan, kemudian beri. Nah, harta yang seperti ini kalau saya melihatnya syubhat. Saya tidak bilang bahwa harta ini halal, pasti dia ada maunya pasti. Ya, ada maunya, kemudian supaya kita bisa menyokong kepada dia dengan apa? Dengan apa yang kita punya. Paham tuh? Adapun orang yang sudah jelas-jelasan, oh ini harta memang saya sudah siapkan untuk bagi-bagi supaya orang pilih saya. Ada sebagian orang ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Harta yang seperti ini juga saya kira adalah harta yang jauh daripada harta mubah atau harta halal. Ya, paham atau tidak? Maka yang terbaik kepadamu adalah menjauhi harta-harta yang seperti itu. Maupun orang tersebut adalah orang yang baik kepadamu, ataupun orang tersebut tidak kenal tiba-tiba memberi pemberian kepadamu, kedua-duanya jauhi, karena faman rama haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Karena kita takut kita terjerumus kepada hal tersebut. Maka pesan saya jangan. Kalau dapat sesuatu yang seperti itu, ya jangan diterima. Jangan diterima. Atau kalaupun bisa diterima, dikumpulkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umum saja. Seperti misalnya ada setiap orang dibagikan di kampung sekian, kumpulin duitnya buat benerin jalan aja udah. Ya, buat sesuatu jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Ya, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Wallahu a'lam. Ya, bisa dicari tahu lagi oleh para pendakwa ataupun para alim ulama bagaimana jawaban mereka di dalam masalah ini. Paham insyaallah? Paham belum? Alhamdulillah. Apalagi tadi pertanyaan kedua? Yang satunya tadi. Cara memilih pemimpin, Habib. Cara memilih pemimpin? Ya. 01 apa 02 atau 03 begitu? Oh, bukan. Bukan. Tanya. Jadi pertanyaannya itu, jika misal suatu pemimpin udah kepilih, namun kita kayak nggak suka gitu dan nggak serap dengan pemimpinnya itu, kita harus gimana? Kita harus doain dia supaya berubah kepada sesuatu yang kita suka. Karena udah terlanjur kepilih. Mau gimana? Itu udah kepilih orang yang seperti itu, mau gimana kita? Nggak bisa ngapa-ngapain. Salah sendiri kenapa milih? Ya, nggak milih, nggak boleh juga. Ya. Salah kita kenapa kita nggak milih orang yang lebih baik begitu dibanding orang yang lain. Ya, serba salah, makanya cepat-cepat Februari. Paham atau tidak? Kita harus milih orang yang kita melihat bahwa dorurahnya lebih sedikit. Karena kita yakin semuanya punya kekurangan. Kita yakin semuanya punya kekurangan dan kita cari yang kekurangannya lebih sedikit. Ya, supaya lebih aman, lebih nyaman. Terus kalau misalnya dapatnya nggak sesuai, apa yang kita harus lakukan? Doain supaya dia dapat taufik. Karena semua orang itu fitrahnya adalah suci. Nggak ada orang jahat di dunia ini, kecuali yang bisikin biasanya tuh yang jahat semua tuh. Ya, nggak ada. Orang jahat nggak ada.
Dia pasti punya hati nurani, siapapun itu. Kalau kita semakin jelek-jelekin dia, justru semakin dia jelek. Tapi kita doakan. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujina ala wali al-amri. Gak boleh. Walam yajuz, gak boleh sama sekali. Fi ghairi mahdil kufri, kecuali betul-betul si pemimpin ini mengajak kita kepada kekufuran. Kita gak boleh keluar dari dia. Pemberontak kita kalau keluar, walaupun dia zalim, walaupun dia zalim. Terus apa yang kita harus lakukan? Doain dia supaya jadi orang benar. Doain dia supaya jadi orang baik. Jangan caci maki dia. Karena al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Karena sesungguhnya musibah itu terwakili dengan ucapan. Semakin kamu bilang, wah dia zalim, semakin zalim dia. Boleh kita menjelaskan kezaliman seseorang supaya orang selamat, boleh. Apalagi seseorang yang berpengaruh di dalam negara kita misalnya. Boleh kita kasih tahu kekurangannya supaya dia berubah. Tapi itu untuk hanya amanat yang kamu punya saja. Kalau untuk kamu pribadi, ambil sajadah, doakan, ya Allah, jangan jadikan dia orang zalim, ya Allah jadikan dia orang baik, ya Allah jadikanlah dia orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Kesian, gara-gara kita dapat pemimpinnya yang gak benar-benar terus. Andai saja kita semua mau berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah taufik kepada pemimpin kami, ya Allah berikanlah hidayah kepada pemimpin kami, ya Allah jadikanlah mereka orang-orang yang betul-betul ya memberikan keamanan, kenyamanan bagi rakyat. Terus menerus kita serbu, ya minta sama Allah, pasti Allah akan berikan kebaikan. Jadi caranya seperti itu, ya boleh, tapi lebih ke kita berdoa kepada Allah supaya mereka menjadi orang-orang yang baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, jazakallah khair Habib tadi sudah mengisi